Halo semua, tentunya setiap hari kita mengeluarkan zat sisa ya, sisa hasil metabolisme tubuh berupa air kencing dan juga keringat. Pada video kali ini kita akan belajar tentang ekskresi pada organ ginjal dan kulit untuk memahami bagian-bagian dan fungsi ginjal dan kulit dalam sistem ekskresi manusia. Mari kita mulai dari ginjal. Ginjal berfungsi untuk menyaring darah yang mengandung zat sisa metabolisme dari sel di seluruh tubuh. Ginjal terletak di kanan dan kiri tulang pinggang, yaitu di dalam rongga perut pada dinding tubuh bagian belakang. Ginjal sebelah kiri letaknya lebih tinggi loh daripada ginjal sebelah kanan. Ginjal berwarna merah karena banyak darah yang masuk ke dalam ginjal. Bagian-bagian ginjal sebagai berikut. Pada bagian luar atau kulit ginjal terdapat korteks. Pada bagian tengah ginjal terdapat medula yang tersusun atas saluran yang merupakan kelanjutan dari badan Malpighi dan saluran yang ada di bagian korteks renalis. Di dalam rongga ginjal terdapat pelvis, yaitu sebagai penampung urin sementara sebelum dikeluarkan melalui ureter. Bagian ginjal merupakan saluran kencing namanya ureter. Kemudian terdapat juga arteri serta vena. Di dalam ginjal terdapat medula dan medula terdiri dari nefron-nefron. Maka nefron itu merupakan unit penyusun utama ginjal dan unit yang berperan penting dalam proses penyaringan darah. Selain itu, sebuah nefron terdiri atas sebuah komponen penyaring atau badan Malpighi yang dilanjutkan oleh saluran-saluran berupa tubulus. Bagian nefron yang utama adalah tempat penyimpanan cairan hasil penyaringan yang disebut sebagai kapsula Bowman. Di dalam kapsula Bowman terdapat glomerulus, yaitu gulungan kapiler darah, tempat terjadinya filtrasi yang akan menghasilkan urin primer. Bagian nefron berikutnya yaitu tubulus contortus proximal, di mana tempat terjadinya proses reabsorpsi dan akan menghasilkan urin sekunder. Selanjutnya, urin sekunder akan terus direabsorpsi dan mengalir menuju tubulus contortus distal melalui lengkung Henle. Pada tubulus contortus distal terjadi proses augmentasi dan menghasilkan urin sekunder. Urin sekunder kemudian dikeluarkan melalui tubulus collectivus untuk dibawa ke pelvis dan disimpan dalam kandung kemih. Sebagai refleksi, kita cek organ ginjal kita yuk. Identifikasi warna dan bau air kencingmu ya. Kira-kira apakah ada hubungannya dengan makanan dan minuman yang kamu konsumsi? Jangan lupa berikan penjelasan. Berikutnya tentang kulit. Kulit berperan dalam pembentukan dan pengeluaran keringat. Kulit melindungi jaringan di bawahnya, dan kulit sebagai pengatur suhu tubuh, serta kulit sebagai penerima rangsang dari luar. Bagian-bagian kulit terdiri dari lapisan epidermis, kemudian lapisan dermis, dan lapisan di bawah dermis yang disebut lapisan hipodermis. Kulit pada bagian luar terdapat rambut kulit yang berfungsi untuk mengendalikan suhu tubuh. Selain itu, di kulit kita juga terdapat pori-pori sebagai tempat keluarnya keringat dan minyak. Terdapat kelenjar minyak sebagai tempat mengeluarkan zat minyak. Kemudian terdapat pula akar rambut yang berfungsi menjaga rambut untuk tetap melekat. Berikutnya jaringan saraf sebagai tempat untuk merasakan sentuhan dan rasa sakit. Terdapat kelenjar keringat untuk mempertahankan suhu tubuh. Berikutnya pula terdapat jaringan adiposa sebagai tempat cadangan lemak. Sebagai tantangan, menurutmu mengapa kita harus mengeluarkan keringat ketika suhu udara meningkat? Bagaimana jika di dalam kulitmu tidak terdapat jaringan adiposa? Silahkan berdiskusi. Selamat belajar. Have a good day. Sampai jumpa. Dah.